Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam wassalatu wassalamu ala sayyidil anam wa ala alihi wa ashabihi kiram. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma hab lana qawlan sadiqan wa 'amalan salihan wa farajan ajila ya arhamar rahimin. Jamaah salat subuh Masjidul Aminah yang dirahmati oleh Allah. Syukur alhamdulillah marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya, juga nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa bersama-sama melaksanakan sholat subuh berjamaah. Kemudian kita teruskan dengan saling nasihat-nasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Harapan kita semoga niat dan langkah baik kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa semoga salawat dan salam tetap terlimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat dan pengikutnya yang pada akhirnya akan melimpah kepada kita semuanya selaku umatnya. Amin amin ya mujibas sa'i. Ya mas sekalian yang dirahmati Allah, pada kajian Islam tematik pagi hari ini kita akan membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan kiat-kiat untuk menggapai derajat siddiqin. Ya mas sekalian, sebagai muqaddimah kita sampaikan di sini bahwa Abu Bakar As-Siddiq merupakan salah seorang sahabat Rasulullah SAW yang memiliki banyak keutamaan dibandingkan dengan sahabat-sahabat yang lain. Al-Imam Al-Baihaqi meriwayatkan dalam Syu'abul Iman dari Umar bin Khattab, dikatakan qala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu law wuzina imanu Abi Bakr bi imani ahli al-ardi la rajjaha bihi. Ya, artinya Umar berkata, seandainya iman Abu Bakar ditimbang untuk membandingkan antara iman dia dengan iman semua penduduk bumi ini, la rajjaha bihim. Niscaya iman Abu Bakar itu lebih unggul dibanding iman seluruh penduduk bumi ini. Bisa kita bayangkan betapa bobotnya iman daripada Abu Bakar As-Siddiq. Timbangan itu kan punya dua lengan, ada lengan kanan, lengan kiri. Seandainya iman Abu Bakar kita taruh di lengan kanan, kemudian iman seluruh penduduk bumi ditaruh di sebelah kirinya, maka iman Abu Bakar itu lebih kuat, lebih tinggi dibandingkan iman seluruh penduduk negeri ini, bumi ini. Bahkan Rasulullah juga pernah memuji akan keislaman Abu Bakar As-Siddiq. Sebagaimana yang dikutip oleh Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wa Nihayah, beliau mengatakan, tidaklah aku mengajak seseorang masuk Islam tanpa ada hambatan, tanpa ada keraguan, tanpa mengemukakan pandangan dan alasan, kecuali hanya Abu Bakar As-Siddiq. Jadi begitu Rasulullah mengajak
Abu Bakar untuk masuk Islam, maka beliau langsung menyambutnya tanpa banyak bertanya, tanpa ada keraguan sedikit pun. Tidak seperti sahabat-sahabat yang lainnya barangkali mau mikir-mikir dulu untuk masuk Islam, tetapi tidak begitu dengan Abu Bakar As-Siddiq. Begitu ditawari masuk Islam, tanpa pikir panjang, langsung menerima ajakan Rasulullah masuk ke dalam agama Islam. Dan puncaknya adalah ketika terjadi peristiwa Isra dan Mi'raj. Ketika kebanyakan manusia mendustakan apa yang disampaikan oleh Rasulullah tentang peristiwa Isra dan Mi'raj, namun Abu Bakar langsung percaya akan peristiwa itu. Di mana Al-Hakim meriwayatkan bahwa di pagi hari setelah peristiwa Isra dan Mi'raj itu, maka orang-orang musyrik mendatangi Abu Bakar dan bertanya kepadanya, "Wahai Abu Bakar, apakah kamu percaya dengan yang dikatakan oleh sahabat kamu, yaitu Muhammad, bahwa semalam dia telah melakukan Isra dan Mi'raj?" Maka Abu Bakar bertanya, "Apakah betul yang mengatakan adalah Muhammad?" "Ya, Muhammad mengatakan begitu." Maka Abu Bakar mengatakan, "Kalau begitu saya mempercayainya. Bahkan seandainya lebih dari itu, saya pun percaya." Artinya seandainya Nabi Muhammad mengatakan, "Aku melakukan Isra Mi'raj," ya, melakukan Isra, perjalanan di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, bolak-balik 10 kali misalnya, saya percaya. Apalagi cuma sekali. Lebih dari itu, saya pun percaya. Karena berdasarkan logika, itu kan tidak masuk akal. Karena jarak antara Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa itu kurang lebih 1.500 km. Dan kalau ditempuh pakai onta atau kuda, itu butuh waktu 40 hari. Berarti kalau pulang pergi itu kan 3.000 km. Berarti butuh waktu kurang lebih 80 hari. Ini ditempuh hanya dalam semalam. Maka banyak orang yang mendustakannya, tetapi Abu Bakar percaya 100%, bahkan seandainya lebih dari itu, dia pun percaya. Oleh karena itulah, maka beliau mendapatkan julukan As-Siddiq, artinya orang yang membenarkan. Dan sesungguhnya gelar As-Siddiq ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat lesannya Nabi Muhammad SAW. Inilah yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib. Jadi gelar itu sesungguhnya dari Allah, hanya Nabi Muhammad yang menyampaikannya. Sehingga kita kenal Abu Bakar As-Siddiq. Jamaah sekalian, kemudian poin yang kedua, kita akan bahas tentang pengertian daripada As-Siddiq. Apa itu? Dari segi bahasa, Siddiq itu, As-Sidqu itu merupakan bentuk masdar daripada sodaqo yasduqu sidqon, yang merupakan lawan daripada kadzib ataupun dusta. Sehingga secara etimologi ataupun bahasa, maka Siddiq itu memiliki banyak arti yang antara satu dengan yang lainnya itu saling melengkapi. Di antara makna Siddiq adalah benar, jujur, atau dapat dipercaya, ikhlas, tulus, keutamaan, kebaikan, dan kesungguhan. Itu di antara makna Siddiq secara bahasa. Adapun secara istilah, maka
sidik ini bisa dimaknai dengan sebuah sikap pembenaran terhadap sesuatu yang datangnya dari Allah dan Rasul-Nya yang berangkat dari naluri keimanan yang sangat mendalam. Seperti yang telah dicontohkan oleh Abu Bakar sehingga dia mendapat gelar As-Siddiq, orang yang membenarkan semua yang datang dari Allah dan Rasul-Nya yang didasari oleh naluri keimanan yang sangat mendalam. Jamaah sekalian, adapun poin yang ketiga adalah bahwa sidik itu merupakan hakikat dari semua kebaikan. Sidik merupakan hakikat dari semua kebaikan. Jadi sidik ini merupakan hakikat kebaikan yang memiliki dimensi yang sangat luas karena mencakup seluruh aspek keislaman. Nah, hal ini tergambar jelas dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 177 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil was sa'ilina wa fir riqab wa aqamas salata wa ataz zakata wal mufuna bi ahdihim idza ahadu was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's ulaika alladziina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Yang artinya bukanlah albir kebaikan itu dengan menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat. Akan tetapi kebaikan itu adalah orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, para malaikat, kitabnya, dan para nabi. Dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, ibnu sabil, orang-orang yang meminta-minta. Dan dalam rangka untuk memerdekakan budak. Dan mendirikan sholat, membayar zakat, dan menepati janji mereka apabila mereka berjanji. Dan orang-orang yang bersabar dalam penderitaan, kemelaratan, dan pada waktu perang. Ulaikal ladzina shadaqu. Mereka itu adalah orang-orang yang benar. Benar dengan pernyataan keimanannya. Wa ulaika humul muttaqun, dan mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Jadi dalam ayat ini digambarkan dimensi yang dicakupi oleh sidik. Kalau kita perhatikan maka ayat di atas menunjukkan bahwa sidik itu meliputi pertama keimanan. Iman kepada Allah, hari akhir, sampai kepada para nabi. Kemudian menginfakkan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, kepada anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan seterusnya. Juga mendirikan sholat, membayar zakat, menepati janji, dan bersabar dalam kesulitan. Maka inilah yang kita katakan bahwa sesungguhnya sidik itu adalah hakikat dari semua kebaikan. Oleh karena itulah maka dalam ayat yang lainnya Allah perintahkan kepada kita agar senantiasa bersama dengan orang-orang yang sidik. Hendaknya kita bergabung, bergaul bersama orang-orang yang sidik ini sebagaimana firman-Nya dalam surah At-Taubah ayat 119, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin.
Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, wa kunu ma'as shadiqin. Dan hendaknya kalian bersama para siddiqin, orang-orang yang benar. Jamaah sekalian, selanjutnya poin yang keempat, kita akan sampaikan beberapa hadis yang berbicara tentang masalah siddiq ini. Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin pada bab siddiq, beliau menyebutkan 6 hadis. Dari ke-6 hadis yang beliau sebutkan dalam kitab Riyadhus Shalihin, dapatlah disimpulkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, bahwa siddiq itu akan menuntun seseorang menuju kebaikan. Dan kebaikan akan membawanya masuk ke dalam surga. Inilah yang disabdakan oleh Rasulullah dalam sebuah hadisnya yang sumbernya dari sahabat Abdullah ibn Mas'ud, di mana beliau bersabda, "Inna sidqa yahdi ilal bir." Jadi sesungguhnya siddiq itu akan menunjukkan atau menuntun seseorang kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Dan sesungguhnya kebaikan itu akan memudahkan seseorang masuk ke dalam surga. Itu yang pertama, ya, bahwa siddiq akan menuntun seseorang kepada kebaikan, dan kebaikan itu akan membawanya mudah masuk ke dalam surga. Kemudian yang kedua, sementara itu lawan daripada siddiq adalah kadzib, yang merupakan sumber dari semua keburukan. Maka kelanjutan daripada hadis di atas, Nabi bersabda, wa innal kadhiba yahdi ilal fujur, wa innal fujur yahdi ilan nar. Sesungguhnya dusta itu akan menuntun seseorang kepada al-fujur, kepada keburukan, kepada kejahatan. Dan sesungguhnya kejahatan itu akan membawanya masuk ke dalam api neraka. Kemudian yang ketiga, bahwa siddiq itu merupakan sumber ketenangan. Hal ini tergambar dalam sebuah hadis Rasulullah, an Abil Hawra As-Sa'di qala qultu lil Hasan ibn Ali radhiyallahu anhuma ma hafidta min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, qala hafidtu minhu da' ma yaribuk ila ma la yaribuk. Rawahu At-Tirmidzi. Dari Abul Hara As-Sa'di, dia berkata, aku bertanya kepada Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma, apa yang kamu hafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka dia mengatakan, saya menghafal darinya da' ma yaribuk ila ma la yaribuk. Tinggalkan yang meragukanmu kepada yang tidak meragukan. Ini menunjukkan bahwa orang yang memiliki sifat siddiq, maka dia akan mendapatkan ketenangan dalam hidupnya. Kemudian yang keempat, bahwa siddiq ini merupakan di antara perintah Rasulullah SAW. Hal ini yang dikatakan oleh Abu Sufyan ketika dia berdialog dengan Raja Heraklius. Disebutkan dalam sebuah riwayat an Abi Sufyan radhiyallahu anhu qala Hiraqal, famadza ya'murukum?
Qala Abu Sufyan, qultu yaqulu u'budullaha wahdahu wa la tusyriku bihi syai'a wadruku ma yaqulu aba'ukum wa ya'muruna bis salati wasidqi wal afafi wassilati. Muttafaqun alaih. Dari Abu Sufyan radhiyallahu an, Heraklius, Raja Heraklius bertanya, "Famadza ya'murukum?" Apa yang Muhammad perintahkan kepada kalian? Maka Abu Sufyan dia mengatakan atau berpesan, "U'budullaha wahdahu wa la tusyriku bihi syai'a." Hendaknya kalian hanya menyembah kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun juga. Kemudian yang kedua, wadruku ma yaqulu aba'ukum, dan tinggalkan apa-apa yang dikatakan oleh bapak-bapak kalian. Kemudian wa ya'muruna bis salati wasidqi wal afafi wasilah. Dan dia Nabi Muhammad memerintahkan kepada kita pertama bis salati, untuk mendirikan salat, wasidqi, dan jujur, wal afaf, dan menjaga kehormatan diri, wasilah, dan menyambung tali silaturahim. Jadi asidku itu merupakan sesuatu yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian yang kelima, dengan sidik seseorang akan mendapatkan pahala sesuatu yang dicita-citakannya, meskipun ia belum atau tidak dapat melakukan sesuatu yang dicita-citakannya. Disebutkan dalam sebuah hadis Rasulullah, beliau bersabda, "Man sa'ala syahadata bisidqin ballaghallahu manazila syuhada wa in mata ala firashihi." Barang siapa yang memohon untuk bisa mendapatkan syahadah, mati syahid, tetapi bisidqin, dengan penuh kejujuran, maka Allah akan menyampaikannya ke derajat para syuhada, meskipun dia mati di atas tempat tidurnya. Ya. Jadi dengan sifat sidik ini, seseorang bisa mendapatkan pahala yang dicita-citakannya. Seperti orang yang bercita-cita ingin mati syahid dalam medan peperangan, tapi dengan niat yang kuat, meskipun dalam kenyataannya dia mati di atas tempat tidurnya, bukan di medan peperangannya, maka Allah akan menghantarkannya sampai kepada derajat asyuhada, yaitu orang-orang yang mati syahid. Kemudian yang keenam, bahwa sidik itu akan menghantarkan seseorang kepada mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah dalam sebuah hadisnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-bai'ani bil khiyar ma lam yatafarraqu. Artinya bahwa dua orang yang melakukan transaksi jual beli antara penjual dan pembeli, maka keduanya punya hak khiyar, pilihan antara melanjutkan transaksi jual belinya atau membatalkannya, malam yatafarraqu, selama keduanya belum berpisah. Jadi antara keduanya punya hak khiyar, pilihan untuk meneruskan transaksi atau membatalkannya. Fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi baihima. Jika keduanya jujur, wa bayyana, dan menjelaskan dengan sejelas-jelasnya, maka akan diberkahi keduanya dalam transaksi jual belinya. Jadi antara penjual dan pembeli ada
sifat sidik, ada kejujuran, dan mau berterus terang akan kondisi barang yang dijualnya. Seandainya baik, dia katakan baik. Kalau ada cacatnya, dia katakan ada cacatnya. Jadi terus terang, tidak ditutup-tutupi. Ya, seandainya kainnya luntur, ya dia katakan ini kayaknya tidak bagus, luntur kalau dicuci. Bukan mengatakan dijamin tidak luntur, padahal luntur tidak dijamin. Itu kan berarti bohong. Jadi selama keduanya jujur dan terus terang apa adanya, tidak ada yang ditutup-tutupi. Kalau baik dikatakan baik, tidak baik dikatakan tidak baik, maka keduanya akan diberkahi oleh Allah dalam transaksi itu. Ya, artinya bahwa dengan sidik dia akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi wa in katama wa kadzaba. Kalau keduanya menutupi, ya tidak terus terang. Ada cacatnya, dia sembunyikan, tidak dijelaskan. Wa kadzaba, dan berbohong. Barangnya tidak baik, dia katakan baik, maka mahaqat barakatu bai'ihima. Maka akan dicabut keberkahan pada transaksi jual beli keduanya. Maka inilah yang tadi kita katakan bahwa sidik itu akan menghantarkan seseorang mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah 6 hadis yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin bab as-sidqu, yang intinya mengingatkan kepada kita semuanya akan pentingnya sifat sidik ini untuk kita tumbuh kembangkan di dalam diri kita. Jamaah sekalian, kemudian poin yang kelima, bahwa siddiqin dan siddiqat nanti akan mendapatkan ampunan dan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quranul Karim dengan jelas Allah memuji ya, orang-orang yang sidik, baik laki-laki maupun perempuan. Bahkan di dalamnya Allah menjanjikan bahwa mereka akan mendapatkan ampunan dan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ini dijelaskan dalam surah Al-Ahzab ayat 35, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal muslimina wal muslimat." Sesungguhnya orang-orang muslim, laki dan perempuan, wal mu'minina wal mu'minat, dan orang-orang mukmin, laki dan perempuan, wal qanitina wal qanitat, dan orang-orang yang taat, laki dan perempuan. Kemudian was-shadiqina was-shadiqat, dan orang-orang yang jujur, punya sifat sidik, baik laki maupun perempuan. Was-sabirina was-sabirat, dan orang-orang yang sabar, laki dan perempuan. Wal khashi'ina wal khashi'at, dan orang-orang yang khusyuk, laki dan perempuan. Wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat, dan orang-orang yang gemar bersedekah, laki dan perempuan. Was-shaimina was-shaimat, dan orang-orang yang berpuasa, laki dan perempuan. Wal hafizina furujahum wal hafizat, dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, menjaga kehormatan dirinya, baik laki maupun perempuan. Wadzakirina Allaha katsira wadzakirat, dan orang-orang yang senantiasa berzikir, ingat kepada Allah secara banyak, baik laki maupun perempuan. Maka Allah menjanjikan apa? A'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah menjanjikan kepada mereka dua hal. Pertama, maghfirah, ampunan darinya, dan yang kedua, ajran 'azima, akan mendapatkan pahala yang besar. Dan salah satu yang dijanjikan oleh Allah adalah was-shadiqina was-shadiqat,
orang-orang yang jujur, baik laki-laki maupun perempuan, janjikan akan mendapatkan ampunan dan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian poin yang keenam, bahwa orang-orang yang jujur, as-siddiqin, nantinya akan dikumpulkan bersama para nabi, para syuhada dan sholihin. Ya. Nanti orang-orang yang jujur, siddiqin, di akhirat akan dikumpulkan bersama para nabi, para syuhada dan orang-orang yang soleh. Jadi selain mendapatkan ampunan dan pahala yang besar, para siddiqin juga akan menempati posisi yang tinggi di akhirat nanti. Karena nantinya mereka akan disatukan bersama para nabi, orang-orang yang mati syahid, juga para sholihin. Sebagaimana firman-Nya dalam surah An-Nisa ayat 69. Wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Yang artinya dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, maka mereka akan bersama orang-orang yang Allah berikan nikmat atas mereka. Pertama, minan nabiyyin, dari golongan para nabi, was-siddiqin, para siddiqin, wasyuhada, dan orang-orang yang mati syahid, wassolihin, dan orang-orang soleh. Wa hasuna ulaika rafiqa, dan mereka adalah sebaik-baik teman. Inilah ayat yang menunjukkan bahwa nanti para siddiqin akan bersama para nabi, para syuhada, dan para sholihin. Jamaah sekalian, dan siddiq ini merupakan sifat para nabi. Kalau kita perhatikan di dalam Al-Quran, ada 3 nabi Allah yang mendapatkan gelar siddiq. Yang pertama adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah memujinya karena memiliki sifat ini, sifat siddiq. Ini dijelaskan dalam surah Maryam ayat 51, di mana Allah berfirman, "Wadhkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya." Wadhkur, dan ceritakanlah wahai Muhammad, fil kitabi, di dalam Alkitab, di dalam Al-Quran, Ibrahim, tentang kisahnya Nabi Ibrahim. Innahu kana siddiqan nabiyya. Sesungguhnya Ibrahim itu adalah seorang yang siddiq, nabiyan, dan juga seorang nabi. Jadi inilah di antara nabi yang mendapatkan gelar siddiq, yaitu Nabi Ibrahim. Kemudian yang kedua adalah Nabi Idris. Sebagaimana firman-Nya dalam surah Maryam juga ayat 56, "Wadhkur fil kitabi Idris innahu kana siddiqan nabiyya." Dan ceritakanlah wahai Muhammad di dalam Al-Quran tentang kisahnya Nabi Idris. Innahu kana siddiqan nabiyya. Sesungguhnya dia, Idris, adalah seseorang yang siddiq, nabiyan, juga seorang nabi. Kemudian nabi yang ketiga yang mendapatkan sifat siddiq adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Di mana Nabi Yusuf ini membuktikan kebenaran keimanannya kepada Allah ketika dia menolak ajakan Zulaikha untuk berbuat zina, meskipun disertai dengan ancaman. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surah Yusuf ayat 51. Ya. Qala ma khatbukunna idh rawattunna Yusufa an nafsihi. Qulna hasya lillah ma 'alimta 'alaihi min su'.
Qalat imra'atul azizil ana has'asal haq ana rawattuhu an nafsihi wa innahu laminas shadiqin. Raja berkata kepada wanita-wanita itu, bagaimana keadaanmu ketika kamu menggoda Yusuf untuk menundukkan dirinya kepadamu? Maka mereka berkata, Maha sempurna Allah. Kami tidak mengetahui sesuatu keburukan daripadanya. Berkatalah istri Al-Aziz, yaitu Zulaikha, sekarang jelaslah kebenaran itu. Akulah yang telah menggodanya untuk menundukkan dirinya kepadaku, dan sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang benar. Ya, wa innahu laminas shadiqin, dan sesungguhnya dia Yusuf adalah termasuk orang-orang yang benar. Inilah 3 nabi ya yang disebutkan di dalam Al-Quran mendapatkan gelar Siddiq, orang-orang yang benar. Jamaah sekalian, berikutnya poin yang ke-7 tentang ciri-ciri orang yang siddiq. Sehingga kalau kita ingin termasuk golongan siddiqin, ya kita harus berusaha untuk memiliki ciri-ciri ini. Inilah di antara ciri-ciri para siddiqin. Orang-orang yang siddiq memiliki beberapa ciri, dan di antara ciri-ciri mereka yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, yang pertama adalah teguh dan tegar terhadap apa yang dicita-citakan atau yang diyakininya. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala mencontohkan dalam Al-Qur'an orang-orang yang siddiq terhadap apa yang mereka janjikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Ahzab ayat 23 Allah berfirman, "Minal mu'minina rijalun shadaqu ma 'ahadullaha 'alaihi, faminhum man qada nahbah wa minhum man yantadir wa ma baddalu tabdila." Di antara orang-orang beriman ada orang-orang yang benar terhadap apa yang mereka janjikan kepada Allah. Faminhum man qada nahbah. Di antara mereka ada yang gugur. Faminhum man yantadir. Dan di antara mereka ada yang menunggu. Wa ma baddalu tabdila, dan mereka sekali-kali tidak mengganti atau merubah tekad mereka. Ya. Contoh di antara mereka ada yang gugur. Ini ada salah seorang sahabat Nabi ya, yang beliau merasa menyesal karena tidak sempat ikut dalam perang Badar. Ya. Kemudian dia mengatakan, nanti ketika ada perang lagi saya pasti akan ikut perang ya, dengan sungguh-sungguh sampai titik darah yang penghabisan. Akhirnya terjadilah perang Uhud. Ya. Dan dia ikut dalam perang Uhud itu sampai mendapatkan syahadah, gugur dalam peperangan. Berarti dia telah memenuhi janji kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahwa kalau ada terjadi perang lagi, dia akan ikut perang ya, sampai mendapatkan syahadah, gugur sebagai orang yang mati syahid dalam medan peperangan. Peminhum yang tadi juga ada yang menunggu tetapi tidak kesampaian. Misalnya Khalid bin Walid, beliau tercatat ikut perang lebih dari 40 kali. Ingin mati dalam peperangan tapi tidak mati-mati. Malah matinya karena penyakit di atas tempat tidur.
Dan mereka sekali-kali tidak pernah merubah tekad janji mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ciri pertama daripada para siddiqin adalah mereka teguh terhadap apa yang mereka janjikan kepada Allah Subhanahu wa taala dan berusaha untuk mewujudkan janji itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ciri yang kedua adalah tidak ragu untuk berjihad dengan harta dan jiwanya. Sebagaimana firman dalam surah Al-Hujurat ayat 15, "Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun." Sesungguhnya orang-orang beriman itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, tsumma lam yartabu. Kemudian mereka tidak ragu-ragu. Wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim. Dan mereka berjihad dengan harta dan jiwa mereka fi sabilillah, di jalan Allah, kata Allah, ulaika humus shadiqun. Mereka adalah orang-orang yang shadiq, yang sidik. Kemudian ciri yang ketiga, memiliki keimanan kepada Allah dan juga keimanan kepada Rasulullah, gemar berinfak, mendirikan sholat, menunaikan zakat, menepati janji dan bersabar. Ini sebagaimana yang tadi sudah kita bacakan ayatnya, yaitu ayat ke-177 daripada surah Al-Baqarah. Ya. Bahwa kebaikan itu bukanlah dengan menghadapkan wajahmu ke timur dan barat, akan tetapi kebaikan itu adalah orang yang beriman kepada Allah, kepada hari akhir, kepada para malaikat, kepada kitabnya, dan kepada para nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, ibnu sabil, dan orang-orang yang meminta-minta. Dan dalam memerdekakan budak, mendirikan sholat, membayar zakat, dan menepati janji apabila mereka berjanji, dan bersabar dalam penderitaan, kemelaratan, dan waktu perang. Mereka adalah orang-orang yang benar. Ulaika alladzina shadaqu wa ulaika humul muttaqun, dan mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Kemudian ciri yang keempat adalah memiliki komitmen yang kuat terhadap Islam. Sesuai dengan firman-Nya dalam surah Ali Imran ayat 101, "Wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratal mustaqim." Dan barang siapa yang berpegang teguh kepada Allah, faqad hudiya ila siratal mustaqim, maka sungguh dia ditunjukkan kepada jalan yang lurus. Jamaah sekalian, kemudian yang terakhir kita akan bicarakan cara mencapai sifat siddiqin. Ya. Setelah kita melihat pentingnya daripada sifat ini, maka setidaknya muncul dalam hati kita keinginan untuk melengkapi diri kita dengan sifat yang mulia ini. Karena sifat ini benar-benar merupakan intisari dari semua kebaikan. Dan sifat ini pula lah yang dimiliki oleh sahabat yang paling dicintai oleh Rasulullah, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Adapun caranya, yang pertama adalah dengan senantiasa memperbaharui keimanan dan keyakinan kita. Ya. Karena yang namanya iman itu kan kualitasnya kadang naik, kadang turun. Ya, al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bisa naik, bisa turun. Yazidu bit ta'at wa yanqusu bil ma'siyah. Kualitas iman akan naik dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Maka cara agar kita memiliki sifat siddiq adalah senantiasa memperbarui kualitas keimanan dan keyakinan kita. Kemudian yang kedua, melatih diri untuk bersikap jujur di mana saja dan kapan saja, serta kepada siapa saja. Sifat jujur
di mana saja. Di rumah, di masjid, di kantor, di jalanan, kapan saja. Dan kepada siapa saja, kita harus bersikap jujur. Dan itu perlu dilatih. Jadi melatih diri untuk senantiasa bisa bersikap jujur. Di mana saja, kapan saja, dan kepada siapa saja. Kemudian yang ketiga adalah melatih diri untuk senantiasa membenarkan yang datang dari Allah dan Rasul-Nya. Meskipun hal itu terkesan bertentangan dengan rasio, dengan akal kita. Selama itu benar datangnya dari Allah dan Rasul-Nya, maka kita harus membenarkannya. Meskipun mungkin dalam pikiran kita ini tidak sesuai. Tetapi selama datangnya dari Allah dan Rasul-Nya, kita yakini itu pasti benar. Kemudian yang keempat, senantiasa melatih diri untuk komitmen dengan Islam dalam segala aspek. Baik akidah, ibadah, akhlak maupun syariat. Ya. Karena salah satu ciri siddiqin adalah punya komitmen yang tinggi terhadap agama Islam. Kemudian yang kelima adalah sering mentadaburi ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasulullah tentang sifat siddiq. Jadi secara khusus mentadaburi ayat-ayat maupun hadis-hadis Nabi yang berbicara tentang masalah sifat siddiq ini. Kemudian yang keenam, senantiasa membuka-buka lembaran sejarah kehidupan para sholihin, terutama pada sikap-sikap mereka yang menunjukkan siddiqin. Jadi membaca kisah-kisah orang-orang yang soleh, para siddiqin, agar kita bisa mencontoh sikap mereka. Kemudian terakhir adalah memperbanyak zikir dan amalan-amalan sunnah. Jadi itulah beberapa cara yang bisa kita lakukan agar kita bisa menghiasi diri kita dengan sifat siddiq, sehingga kita termasuk di antara para siddiqin. Barangkali itulah yang bisa kita kaji pada kesempatan pagi hari ini. Kita mohon kepada Allah, semoga Allah memberikan kemudahan kita dalam memahami masalah ini dan juga kemudahan untuk bisa mengamalkannya dengan sebaik-baiknya. Semoga kita digolongkan dalam golongan siddiqin. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Dan marilah kita akhiri taklim kita dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la karban illa nafastah wa la maridan illa syafaitah wa la dainan illa qadaitah wa la mu'siran illa yassartah wa la dhalan illa hadaitah wa la ghaiban illa radattah ولا حاجة من هوي الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاة إلا عندنا على قضائها ويسرتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما واجعل تفرقنا بعد تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم لا تفارق هذا الجمع المبارك في هذا المكان المبارك إلا بذنب مغفور وعيب مستور وعمل متقبل مبرور يا عزيز يا غفور يا رب العالمين. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة يا سميع الدعاء يا ذا المن والعطاء. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.